Tahun 2010, Desa Karangwaru di pinggiran Cilacap belum punya jalan aspal yang mulus. Jalanannya masih tanah merah yang berdebu di musim kemarau dan berlumpur di musim hujan. Listrik baru masuk 2 tahun sebelumnya, itu pun belum merata ke semua rumah. Rumah Iwan dan Anjar berdiri di ujung gang paling belakang, jauh dari jalan utama, dikelilingi pohon pisang dan semak yang tidak pernah dipangkas. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah menghitam karena lembab dan atap gentengnya retak di beberapa bagian, sehingga kalau hujan turun, air akan menetes masuk dan menggenang di lantai tanah. Iwan sudah berkali-kali menambalnya dengan plastik bekas, tapi tidak pernah benar-benar bisa menutup semua retakan itu. Iwan berangkat ke pasar sebelum subuh setiap hari. Ia berjalan kaki sekitar 4 kilometer karena tidak punya kendaraan. Pekerjaannya sebagai kuli panggul bergantung pada seberapa banyak pedagang yang butuh tenaganya hari itu. Kalau pasar ramai, ia bisa membawa pulang uang 20.000 sampai 30.000 rupiah. Kalau sepi, ia bisa pulang hanya dengan 10.000 atau bahkan kurang. Tidak ada kepastian, tidak ada upah tetap. Setiap hari adalah perjudian kecil yang hasilnya baru diketahui setelah punggungnya sudah sakit dan kakinya sudah lelah. Anjar mengurus semua yang ada di rumah. Ia menanam singkong dan kangkung di pekarangan kecil belakang rumah dan sesekali menjualnya ke warung tetangga. Tapi hasilnya tidak seberapa. Untuk makan sehari-hari saja sering tidak cukup, apalagi untuk membayar hutang yang sudah menumpuk. Mereka meminjam uang dari bank keliling 2 tahun lalu untuk biaya pengobatan Ibu Iwan yang saat itu sakit parah. Ibu Iwan sudah meninggal, tapi hutangnya belum selesai. Andina, anak sulung mereka yang saat itu berusia 12 tahun, tahu betul kondisi keluarganya. Ia tidak pernah minta jajan, tidak pernah minta dibelikan seragam baru, meski seragamnya sudah kebesaran karena dibeli dengan ukuran yang lebih besar supaya awet. Ia belajar di lampu minyak kalau malam, karena sambungan listrik rumah mereka sering diputus karena nunggak tagihan. Setiap Kamis siang, penagih bank keliling datang. Namanya Pak Surip, lelaki bertubuh gemuk dengan motor bebek tua yang suaranya berisik dari jauh. Kedatangannya selalu membuat Anjar menegang sejak mendengar suara motornya di ujung gang. Kamis itu tidak berbeda. Anjar sedang merebus singkong di dapur ketika suara motor itu terdengar. Ia mematikan kompor dan berdiri di balik pintu, menunggu. Pak Surip mengetuk pintu 3 kali. Bu Anjar, ini saya Pak Surip." Anjar membuka pintu pelan. "Iya Pak, ini sudah minggu keberapa saya kesini tanpa ada bayaran Bu." Pak Surip tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu dengan buku catatan di tangan. "Bulan ini belum ada sama sekali." "Iya Pak, maaf, lagi susah betul kondisinya, bapaknya lagi sepi kerjaan." "Saya ngerti susah, tapi saya juga punya atasan Bu. Kalau 3 minggu lagi tidak ada cicilan masuk, saya tidak bisa apa-apa. Tanah yang dijadikan jaminan itu bisa diproses." Anjar diam. Tanah yang dimaksud adalah satu-satunya tanah warisan orang tua Iwan, tempat rumah mereka berdiri sekarang. Kalau tanah itu disita, mereka tidak punya tempat tinggal. 3 minggu Bu, saya harap ada kabar baik." Pak Surip menutup buku catatannya dan pergi. Anjar menutup pintu dan berdiri diam di belakangnya. Dari sudut mata, ia melihat Andina duduk di pojok ruangan, pura-pura main dengan boneka kain kumalnya. Tapi telinganya jelas mendengar semua yang baru saja terjadi. Malam itu Iwan pulang dengan wajah yang sudah menggambarkan hasilnya sebelum ia bicara. Ia meletakkan 2 lembar uang lusuh di atas meja, 12.000 rupiah. "Segini," katanya pendek. Anjar mengambil uang itu tanpa bicara. Ia pergi ke dapur dan merebus air. Tidak ada yang dimasak karena beras di tempayan sudah habis sejak kemarin.
Yang ada hanya singkong sisa rebusan tadi siang. Mereka makan malam dengan singkong rebus dan garam. Andina makan tanpa banyak bicara. Iwan makan cepat lalu duduk di depan pintu, menatap halaman yang gelap. Anjar duduk di sebelah Iwan setelah membereskan piring. Pak Surip tadi datang. Bilang apa? 3 minggu. Kalau tidak ada cicilan, tanah kita diproses. Iwan tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Mas, kita mau sampai kapan begini terus? Suara Anjar rendah tapi tegang. Mas kerja tiap hari, saya juga coba bantu, tapi tidak pernah cukup, tidak pernah. Terus kamu mau gimana? Saya juga tidak tahu harus ngapain lagi. Ada cara lain. Iwan melirik istrinya. Cara apa? Anjar tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah pohon pisang di halaman lama. Mas pernah dengar nama Mbah Anwar? Iwan terdiam. Nama itu bukan nama yang asing di telinga warga desa. Orang-orang menyebutnya dengan bisikan, tidak pernah dengan suara keras dan tidak pernah di tempat terang. Mbah Anwar tinggal di lereng bukit keramat di ujung desa, dan konon siapa yang datang kepadanya untuk meminta kekayaan, hidupnya memang berubah, tapi tidak pernah berakhir dengan baik. Jangan, kata Iwan. Mas belum dengar saya mau ngomong apa. Kamu sudah bilang banyak cuman dengan nyebut nama itu. Anjar menatap suaminya. Mas, 3 minggu lagi kita tidak punya tempat tinggal. Andina mau tidur di mana? Mas mau taruh dia di mana? Iwan tidak menjawab. Ia berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Anjar sendirian di depan pintu. Di dalam, Andina sudah berbaring di tikarnya dan pura-pura tidur. Ia mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Ia tidak tahu siapa Mbah Anwar, tapi dari cara ayahnya bereaksi, ia tahu nama itu bukan sesuatu yang biasa. Esok harinya tidak ada yang berubah. Iwan berangkat ke pasar seperti biasa, Anjar mengurus rumah seperti biasa. Tapi malam harinya, setelah Andina tidur, Anjar mulai lagi. Mas, kita harus bicara. Saya sudah bilang jangan. Mas belum dengarkan saya sampai selesai. Anjar duduk berhadapan dengan Iwan di depan pintu. Saya tidak minta kita langsung pergi ke sana. Saya cuma minta Mas mau pikirin dulu. Kita tidak punya pilihan lain, Mas. Tabungan tidak ada. Hutang makin banyak. 3 minggu lagi tanah ini habis. Iwan diam. Ia menggaruk tengkuknya dan menatap lantai tanah di depannya. Kamu tahu apa yang orang-orang bilang soal Mbah Anwar? Saya tahu. Terus kamu masih mau ke sana? Kalau tidak ke sana, Mas mau kemana? Suara Anjar tidak keras, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat Iwan tidak bisa menjawab. Malam-malam berikutnya berlangsung dengan cara yang sama. Anjar mendesak, Iwan menolak, tapi penolakan Iwan setiap harinya semakin lemah. Ia tahu istrinya benar soal satu hal, mereka memang tidak punya pilihan lain. Ia sudah coba pinjam ke tetangga, sudah coba minta keringanan ke penagih, sudah coba cari kerja tambahan di luar pasar. Hasilnya tidak ada yang cukup untuk menutup hutang sebesar itu dalam waktu 3 minggu. Seminggu kemudian Pak Surip datang lagi, kali ini bukan hanya dengan buku catatan. Ia membawa 1 lembar surat berstempel merah yang ia sodorkan ke tangan Anjar tanpa banyak bicara. Ini surat peringatan resmi dari kantor, Bu. Kalau dalam 2 minggu tidak ada pembayaran, proses hukum akan berjalan. Pak Surip tidak tersenyum seperti biasanya. Saya sudah tidak bisa bantu lebih dari ini. Setelah Pak Surip pergi, Anjar meletakkan surat itu di atas meja dan tidak mengangkatnya lagi. Iwan membacanya 2 kali, melipat suratnya, dan duduk diam cukup lama. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menolak ketika Anjar kembali menyebut nama Mbah Anwar. Kalau kita pergi, kata Iwan pelan, kamu harus janji satu hal.
Apa? Andina tidak boleh tahu. Anjar mengangguk. Iya mas, mereka memilih malam Selasa Kliwon sesuai bisikan yang pernah Anjar dengar dari seorang perempuan tua di pasar yang katanya pernah berurusan dengan orang-orang seperti Mbah Anwar. Katanya malam itu adalah malam yang paling tepat untuk datang. Iwan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi ia juga tidak punya dasar untuk membantahnya. Malam Selasa Kliwon itu langitnya gelap karena tidak ada bulan. Mereka menunggu sampai nafas Andina terdengar teratur dan dalam. Lalu keduanya keluar dari rumah dengan pelan, menutup pintu tanpa suara. Iwan membawa obor kecil yang ia buat dari bambu dan kain bekas yang dicelup minyak tanah. Cahayanya tidak besar, hanya cukup untuk melihat 2 atau 3 langkah ke depan. Bukit Keramat itu ada di ujung barat desa, sekitar 2 kilometer dari rumah mereka. Jalannya bukan jalan biasa. Setelah melewati kebun singkong warga yang terakhir, jalannya berubah menjadi jalan setapak yang sempit di antara pohon-pohon besar. Akarnya menyembul di mana-mana, dan tanah di sini selalu lembab meski sudah berhari-hari tidak hujan. Anjar berjalan di belakang Iwan, tangannya menggenggam lengan suaminya erat. Mereka belum sampai setengah jalan ketika bau itu mulai tercium. Bau kemenyan yang pekat bercampur dengan sesuatu yang amis seperti bau darah atau ikan busuk yang sudah lama. Iwan memperlambat langkahnya tapi tidak berhenti. Masih jauh? Tanya Anjar pelan. Tidak tahu, saya juga baru pertama kali. Ma, tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka dan sesekali suara burung malam yang tidak bisa Iwan kenali. Semakin jauh mereka masuk, pohon-pohonnya semakin rapat dan cahaya obor semakin terasa tidak berguna karena kegelapan di sini lebih tebal dari biasanya. Gubuk Mbah Anwar berdiri di sebuah tanah datar di antara 4 pohon besar yang batangnya lebih besar dari pelukan 2 orang dewasa. Gubuknya kecil, dindingnya dari papan kayu tua yang sudah gelap dan tidak ada lampu di dalamnya. Tapi dari bawah pintu ada cahaya kemerahan yang tipis keluar seperti cahaya bara api yang kecil. Bau kemenyan dan amis di sini jauh lebih kuat dari tadi. Sebelum Iwan sempat mengetuk, pintu gubuk itu terbuka sendiri. Mbah Anwar berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus sekali, kulitnya gelap dan kering, rambutnya putih panjang, tidak terurus. Matanya putih seluruhnya, tidak ada bagian hitam sama sekali, tapi cara ia memandang Iwan dan Anjar terasa seperti ia melihat mereka dengan sangat jelas. Kukunya panjang dan menghitam di semua jari, dan baju yang ia kenakan sudah tidak bisa dikenali warna aslinya karena terlalu kotor. Masuk, katanya. Suaranya serak dan dalam, tidak seperti suara orang setua itu. Di dalam gubuk itu hampir tidak ada perabotan. Hanya tikar usang di lantai tanah, sebuah tungku kecil dengan bara yang hampir mati, dan di sudut ruangan ada tumpukan sesuatu yang ditutup kain hitam. Iwan tidak mau tahu isi tumpukan itu. Mbah Anwar duduk bersila di depan tungku dan menunjuk tikar di depannya. Iwan dan Anjar duduk. "Kalian mau apa?" kata Mbah Anwar. Bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. Iwan membuka mulut, tapi Anjar lebih dulu bicara. "Kami mau minta tolong, Mbah. Kami butuh jalan keluar dari kesusahan kami." Mbah Anwar tidak langsung menjawab. Ia menatap keduanya bergantian cukup lama, sampai Iwan mulai tidak nyaman dengan tatapan mata putih itu. Lalu Simbah bicara lagi. "Saya bisa bantu, tapi ada 3 syarat yang tidak boleh dilanggar." Suaranya datar, tidak ada nada menawarkan atau membujuk. "Pertama, rumah kalian akan dibangun oleh penjaga yang saya kirim. Kalian tidak boleh bangun sendiri, tidak boleh minta bantuan orang lain, dan tidak boleh menghalangi mereka bekerja. Kedua, kamar paling belakang di rumah itu harus selalu kosong dan gelap. Tidak boleh ada yang masuk,
Tidak boleh ada cahaya masuk ke sana. Ketiga, setiap tahun kalian wajib serahkan darah ayam cemani yang masih hangat sebagai bayaran. Iwan dan Anjar saling pandang sebentar. Syarat-syarat itu terdengar ganjil, tapi tidak ada yang terdengar mustahil untuk dipenuhi. Kalau salah satu syarat dilanggar, lanjut Mbah Anwar, saya tidak bisa tanggung apa yang terjadi. Kami mengerti, Mbah, kata Anjar. Iwan ingin bertanya lebih banyak. Ingin bertanya apa sebenarnya penjaga yang dimaksud, apa yang sebenarnya akan tinggal di kamar belakang itu, dan apa yang dimaksud dengan tidak bisa tanggung. Tapi sesuatu di dalam dadanya membuat pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa keluar. Ia hanya mengangguk bersama istrinya. Mbah Anwar menatap mereka sekali lagi, lalu tersenyum. Senyum itu hanya berlangsung sebentar, tapi membuat bulu kuduk Iwan berdiri seketika, karena senyum itu tidak terlihat seperti senyum orang yang senang. Lebih terlihat seperti senyum orang yang sudah tahu bagaimana sesuatu akan berakhir dan tidak ada yang perlu ia ceritakan soal itu. 2 hari setelah turun dari bukit, tidak ada yang terjadi. Iwan mulai berpikir bahwa mungkin semua yang dikatakan Mbah Anwar hanya omong kosong dan mereka sudah membuang malam dengan mendaki bukit gelap untuk menemui orang tua yang tidak waras. Ia hampir lega dengan pikiran itu. Tapi malam ketiga, tepat setelah jam 12, Iwan terbangun karena mendengar sesuatu di luar. Suaranya bukan suara hewan, bukan suara angin. Itu suara langkah kaki yang berat dan teratur. Banyak langkah sekaligus, diikuti suara kayu yang diseret di atas tanah dan suara batu yang dibenturkan satu sama lain dengan ritme yang teratur. Iwan duduk di tikarnya dan mendengarkan. Anjar di sebelahnya sudah terjaga juga, matanya terbuka menatap langit-langit. "Mas," bisik Anjar, "diam dulu." Iwan merangkak ke arah jendela bambu dan membuka celahnya sedikit dengan jari. Yang ia lihat di luar membuat tangannya berhenti bergerak. Di sekitar rumah mereka ada puluhan orang bekerja. Mereka berpakaian gelap semua dengan caping lebar yang menutupi wajah hingga ke dagu. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara obrolan, tidak ada suara apapun selain suara kerja. Mereka bergerak cepat dan teratur, seperti sudah tahu masing-masing harus mengerjakan apa tanpa perlu diarahkan. Di ujung gang, sebuah gerobak besar berhenti sendiri tanpa ada yang menariknya. Di atasnya ada tumpukan batu bata, pasir, dan kayu yang jumlahnya lebih dari cukup untuk membangun satu rumah. Barang-barang itu turun sendiri dari gerobak, melayang pelan ke tanah, lalu para pekerja itu mengambilnya dan mulai menyusun. Iwan menutup celah jendela dan mundur. "Mereka sudah datang," katanya pelan. Anjar tidak menjawab. Ia hanya menarik selimut tipis mereka lebih tinggi dan memejamkan mata. Tapi Iwan tahu ia tidak tidur. Andina di sudut ruangan bergerak sedikit tapi tidak terbangun. Iwan duduk di tikarnya sampai subuh tanpa bisa memejamkan mata sama sekali, mendengarkan suara kerja yang terus berlangsung di luar tanpa henti. Ini terjadi setiap malam. Setiap tengah malam suara itu mulai, dan setiap menjelang subuh suara itu berhenti. Siang harinya, kalau Iwan keluar, ia bisa melihat kemajuan pembangunan yang tidak masuk akal cepatnya. Dinding yang semalam baru setinggi lutut, pagi harinya sudah setinggi kepala. Pondasi yang belum ada kemarin malam sudah selesai penuh keesokan paginya. Tidak ada bekas para pekerja itu di siang hari. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sisa makanan, tidak ada tanda bahwa puluhan orang baru saja bekerja semalam di situ. Warga desa mulai memperhatikan. Beberapa tetangga berdiri di depan gang dan memandangi bangunan yang tumbuh di lahan Iwan dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Pada hari ke-10, seorang tetangga bernama Bu Parti datang langsung ke halaman. "Iwan, ini dibangun siapa? Saya tidak pernah lihat tukangnya siang-siang."
Iwan menggaruk kepalanya. "Oh, mereka memang kerjanya malam, Bu. Shift malam. Lebih murah," katanya. Bu Parti memandangi dinding bata yang sudah hampir setinggi 2 meter itu dengan alis yang mengerut. "Dapat uang dari mana buat bangun sebesar ini?" Anjar yang berdiri di belakang Iwan langsung menyahut. "Ada saudara jauh yang meninggal, Bu. Ninggalin warisan. Alhamdulillah." Bu Parti tidak terlihat sepenuhnya percaya, tapi ia tidak bertanya lagi. Ia pamit dan pergi, sesekali menoleh ke belakang sebelum benar-benar menghilang di ujung gang. Anjar menutup pintu dan menghela napas. "Kalau ada yang tanya lagi, jawab yang sama," kata Anjar ke Iwan. "Sampai kapan kita bisa tutup-tutupin ini? Tidak perlu lama. Begitu rumahnya jadi, orang-orang akan terima saja." Anjar bicara dengan nada yang tenang, terlalu tenang menurut Iwan. Seolah semua yang sedang terjadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. 3 minggu setelah malam pertama para pekerja itu datang, pembangunan selesai. Rumah bambu miring yang dulu berdiri di lahan itu sudah tidak ada bekasnya. Sebagai gantinya berdiri sebuah rumah besar berlantai 2 dengan dinding bata yang dicat putih bersih, lantai marmer abu-abu di seluruh ruangan, jendela kaca yang lebar, dan pagar besi hitam yang tinggi mengelilingi seluruh halaman. Di dalamnya sudah ada perabotan, meja, kursi, tempat tidur, lemari, semuanya sudah ada di tempatnya masing-masing tanpa Iwan dan Anjar membeli apapun. Warga desa yang melintas di depan rumah itu berhenti dan memandang. Beberapa berbisik satu sama lain. Anak-anak berlari ke depan pagarnya dan mengintip dari sela-sela besi. Tidak ada yang pernah melihat rumah sebagus itu di desa mereka. Andina berjalan mengelilingi setiap ruangan di hari pertama mereka pindah masuk. Lantainya dingin di bawah telapak kakinya. Lebih dingin dari yang seharusnya untuk lantai marmer di siang hari yang panas. Ia membuka setiap pintu kamar satu persatu, melihat ke dalam, lalu menutupnya lagi. Sampai ia sampai di pintu paling ujung, pintu kamar di paling belakang. Ia memegang gagangnya dan mencoba memutarnya, tapi pintu itu terkunci. "Jangan!" Suara Anjar datang dari belakangnya. Andina berbalik. Ibunya berdiri di ujung lorong dengan wajah yang tidak marah, tapi serius. Di tangan Anjar ada sebuah kunci yang langsung ia masukkan ke kantong bajunya. "Kamar itu tidak untuk siapapun, jangan pernah coba buka lagi." "Kenapa, Bu?" "Sudah, jangan tanya." Andina tidak bertanya lagi, tapi ia berdiri di depan pintu itu cukup lama setelah ibunya pergi. Ada sesuatu yang membuat ia tidak langsung mau melangkah pergi. Dari balik pintu itu tidak ada suara apapun. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti udara di depan pintu itu terasa berbeda dari udara di bagian rumah yang lain. Lebih berat, lebih dingin. Malam-malam berikutnya, Andina mulai mendengar sesuatu dari arah kamar belakang setiap kali ia hampir tertidur. Suaranya seperti napas, tapi terlalu berat dan terlalu lambat untuk suara manusia. Ia menarik selimutnya dan mencoba mengabaikannya, tapi suara itu ada setiap malam, selalu di jam yang sama, selalu menjelang tengah malam, dan selalu berhenti tepat sebelum ia benar-benar yakin bahwa ia tidak sedang bermimpi. Iwan mengalami sesuatu yang berbeda. Suatu malam, ketika ia bangun untuk ke kamar mandi, ia melewati lorong yang menghubungkan kamar tidur mereka ke bagian belakang rumah. Lorong itu gelap dan ia tidak menyalakan lampu karena tidak mau membangunkan Anjar. Ketika ia melewati pintu kamar belakang, ia melihatnya dari sudut mata. Di celah bawah pintu itu ada bayangan hitam besar yang melintas dari satu sisi ke sisi lain, perlahan, seperti sesuatu yang sangat besar sedang berjalan di dalam kamar yang gelap itu. Bayangan itu setinggi pintu,
jauh lebih besar dari ukuran manusia biasa. Kehidupan mereka berubah cepat setelah rumah itu jadi. Uang datang dalam bentuk 2 karung goni yang secara berkala sudah ada di bawah tempat tidur mereka tanpa Iwan maupun Anjar tahu kapan persisnya karung itu muncul. Kadang pagi-pagi ketika Iwan bangun, karung itu sudah ada. Kadang tengah malam ketika Anjar terbangun karena haus, karung itu baru ada padahal tadi sore belum ada. Uangnya selalu dalam pecahan 100.000, selalu dalam jumlah yang banyak, dan selalu terasa lembab ketika dipegang, dingin seperti baru dikeluarkan dari dalam tanah, dan ada bau anyir yang tipis yang tidak hilang meski uangnya sudah dijemur. Iwan dan Anjar tidak pernah membicarakan soal bau itu. Mereka menghitungnya, menyimpannya, dan menggunakannya. Iwan membuka toko sembako di bagian depan rumah yang menghadap jalan utama. Tidak butuh waktu lama sampai tokonya ramai karena harganya lebih murah dari warung lain dan stoknya selalu penuh. Anjar mulai membeli barang-barang yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. Kulkas, mesin cuci, televisi besar, perhiasan emas, dan pakaian-pakaian yang ia beli dari toko di kota. Andina dipindahkan ke sekolah menengah swasta di kota dengan fasilitas yang jauh lebih baik dari sekolah desa, dan ia tinggal di kos selama hari sekolah dan pulang hanya di akhir pekan. Warga desa yang dulu memandang keluarga Iwan dengan biasa, sekarang memandang mereka dengan campuran kagum dan sedikit iri. Beberapa tetangga datang berkunjung dengan alasan silaturahmi, tapi matanya jelas mengelilingi setiap sudut ruangan, menaksir harga barang-barang yang terpajang. Anjar menyambut mereka dengan ramah di bulan-bulan pertama, tapi lama-lama ia semakin jarang membukakan pintu untuk tamu yang tidak ia undang. Setahun berlalu dengan cara seperti itu, cepat dan tanpa masalah yang berarti, sampai malam purnama pertama di tahun kedua tiba. Sore itu Anjar pulang dari pasar dengan membawa sesuatu di dalam karung kecil yang ia ikat rapat di bagian atasnya. Iwan melihat karung itu bergerak-gerak dari dalam dan mendengar suara seperti kepak sayap tertahan. "Itu apa?" tanya Iwan. "Urusan saya," jawab Anjar pendek. Ia langsung membawa karung itu ke dalam dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Malam itu setelah makan malam, Anjar mengambil wadah kuningan besar dari dalam lemari gudang. Wadah yang Iwan tidak pernah tahu dari mana asalnya, karena ia tidak merasa pernah membelinya. Wadah itu besar, cukup untuk menampung air 1 ember penuh, dan permukaannya sudah kehitaman di bagian dalamnya. Anjar membawa wadah itu dan karung kecil tadi ke arah lorong belakang. "Kamu mau kemana?" tanya Iwan dari ruang tengah. "Sudah malam. Masuk kamar saja, Mas. Tidak usah kemana-mana dulu." Nada suaranya bukan nada meminta, lebih ke nada memerintah. Iwan berdiri di ruang tengah dan menonton istrinya berjalan ke ujung lorong, membuka pintu kamar belakang dengan kunci yang selalu ada di saku bajunya, lalu masuk ke dalam dan menutup pintu dari dalam. Suara kunci diputar terdengar jelas dari ruang tengah. Iwan duduk di kursi ruang tengah. Ia tidak ke kamar, ia tidak bisa. 10 menit pertama, tidak ada suara apapun dari balik pintu itu. Lalu terdengar suara ayam yang meronta keras. Sayapnya mengepak dan kakinya mengais. Suaranya ribut selama hampir 1 menit penuh. Lalu tiba-tiba berhenti. Bukan berhenti pelan-pelan seperti ayam yang kelelahan, tapi berhenti mendadak seperti diputus di tengah jalan. Setelah itu hening. Kemudian terdengar suara cairan, seperti suara air dituangkan dari ketinggian ke dalam wadah yang dalam. Suaranya deras dan berlangsung cukup lama. Iwan tahu itu bukan suara air. Cairan itu terlalu kental untuk air. Suara tubrukan pertamanya ke dasar wadah terlalu berat. Lalu suara itu muncul.
Suara yang membuat Iwan menarik kakinya ke atas kursi dan memeluk lututnya sendiri tanpa sadar. Suara decapan basah dari dalam kegelapan kamar itu, seperti sesuatu yang sedang makan dengan mulut basah, berulang-ulang, berirama, dan berlangsung sangat lama. Diselingi suara seperti hembusan napas panjang yang berat, bukan napas manusia, terlalu dalam dan terlalu lambat untuk itu. Iwan duduk di kursi itu selama hampir 2 jam. Ia tidak bergerak dan tidak menyalakan televisi. Ia hanya duduk mendengarkan suara-suara dari balik pintu itu sampai semuanya berhenti. Pintu kamar belakang terbuka. Anjar keluar dengan baju yang bernoda darah di bagian depan dan kedua lengannya. Wajahnya kosong, tidak ada ekspresi apapun, tidak lega, tidak lelah, tidak takut. Ia berjalan melewati Iwan di ruang tengah tanpa menoleh dan langsung masuk ke kamar mandi. Suara air shower terdengar beberapa menit kemudian. Iwan tidak bertanya apapun malam itu. Dan Anjar tidak menjelaskan apapun. Keesokan paginya, 2 karung goni ada di bawah tempat tidur mereka. Lebih besar dari biasanya, dan ketika Iwan membukanya, jumlah uang di dalamnya hampir 2 kali lipat dari yang biasanya mereka terima. Ritual itu berulang di tahun ketiga dengan cara yang persis sama. Anjar pulang membawa karung kecil berisi ayam cemani, masuk ke kamar belakang sendirian, dan keluar 2 jam kemudian dengan baju bernoda darah dan wajah yang kosong. Dan setiap kali ritual itu selesai, 2 karung uang muncul di bawah tempat tidur mereka. Yang berubah bukan ritualnya, yang berubah adalah Anjar. Perempuan yang dulu menangis di balik pintu setelah penagih hutang pergi, sekarang tidak pernah terlihat menangis sama sekali. Ia berbicara lebih sedikit, lebih sering diam, dan kalau ada yang mencoba mengambil atau memegang kunci kamar belakang yang selalu ia simpan di saku bajunya, tangannya langsung menutup saku itu dengan cepat meski tidak ada yang benar-benar mencoba mengambilnya. Iwan memperhatikan perubahan itu, tapi tidak pernah menyebutnya. Ia berterima kasih pada keadaan yang membuatnya tidak perlu lagi memikirkan hutang dan makan besok. Tapi ada bagian kecil di dalam dirinya yang tidak bisa merasa tenang sepenuhnya. Bukan karena ritualnya, bukan karena uangnya, tapi karena bayangan di celah bawah pintu kamar itu. Bayangan yang semakin sering ia lihat berkelebat di sudut-sudut rumah, di ujung lorong, di balik pintu yang setengah terbuka, selalu hitam, selalu besar, dan selalu menghilang tepat sebelum ia bisa memastikan bahwa ia benar-benar melihatnya. Senin pagi di awal tahun ketiga itu, tetangga 2 rumah dari mereka, Pak Darmo, ditemukan berdiri di kandang kambingnya dengan muka pucat. 2 ekor kambingnya mati berdampingan di sudut kandang. Tubuh kedua hewan itu kering dan kaku, kulitnya menempel langsung ke tulang seperti tidak ada daging di bawahnya, dan tidak ada setetes darah pun di lantai kandang maupun di tubuh hewan itu. Pak Darmo memanggil beberapa tetangga untuk melihat dan tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada bekas gigitan, tidak ada luka, tidak ada tanda keracunan. Hewan itu mati dengan tubuh yang kosong dari dalam. Seminggu kemudian kejadian serupa terjadi di rumah Bu Parti. 3 ekor ayamnya mati dengan kondisi yang sama, persis, kering, ringan seperti diisi kapas, dan tidak ada darah. Setelah itu hampir setiap 2 atau 3 hari ada warga yang menemukan ternaknya mati dengan kondisi yang sama. Warga mulai berkumpul dan membicarakannya. Ada yang bilang hama, ada yang bilang penyakit baru, tapi tidak ada penjelasan yang masuk akal karena tidak ada satupun tanda penyakit pada tubuh hewan-hewan itu. Iwan mendengar semua pembicaraan itu dari toko sembakonya. Ia melayani pembeli sambil mendengarkan, dan setiap kali topik itu muncul, ada sesuatu yang terasa tidak enak di perutnya. Ia tidak pernah bilang apapun,
Ia hanya mengangguk dan ikut mengernyitkan dahi seperti warga lain yang juga tidak mengerti. Rizal adalah tetangga yang rumahnya persis bersebelahan dengan pagar belakang rumah Iwan. Usianya sekitar 30 tahun, bekerja sebagai petani dan orangnya pendiam. Suatu malam Rizal terbangun karena mendengar suara tertawa dari arah halaman belakang rumah Iwan. Suara perempuan, tapi nadanya tidak wajar, terlalu keras dan terlalu rata, seperti orang yang tertawa tanpa benar-benar merasa lucu. Rizal bangkit dan mengintip dari celah pagar bambu di bagian belakang rumahnya yang berbatasan langsung dengan halaman belakang rumah Iwan dan Anjar. Yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak selama beberapa detik. Anjar berdiri di tengah halaman belakang yang gelap, menghadap ke arah pojok halaman. Ia tertawa dengan suara yang sama seperti yang Rizal dengar tadi, dan di depannya berdiri sesuatu yang sangat besar dan sangat hitam. Tingginya hampir 2 kali tinggi orang dewasa. Bentuknya seperti manusia tapi terlalu besar untuk itu, dan di bagian yang seharusnya ada wajah, ada 2 titik merah yang menyala seperti bara yang tidak padam. Anjar tertawa menghadap sesuatu itu, dan sesuatu itu diam di tempatnya. Tidak bergerak, hanya menatap balik dengan 2 titik merah itu. Rizal menarik diri dari celah pagar dan berlari masuk ke rumahnya. Ia mengunci pintu dan tidak keluar sampai pagi. Keesokan harinya ia bangun dengan demam 39 derajat yang tidak turun meski sudah minum obat. Demamnya berlangsung lebih dari 3 minggu dan tidak ada dokter yang bisa menemukan penyebabnya dari hasil pemeriksaan. Rizal sendiri tidak menceritakan apa yang ia lihat kepada siapapun selama ia sakit, tapi matanya yang cekung dan caranya selalu menoleh ke arah dinding yang berbatasan dengan rumah Iwan membuat istrinya ketakutan tanpa tahu kenapa. Andina pulang akhir pekan dan malam pertamanya di rumah selalu menjadi malam yang paling berat. Ia berbaring di kamarnya dengan lampu menyala karena ia tidak berani mematikannya sejak beberapa bulan lalu. Suatu malam di akhir pekan itu, sekitar jam 2 pagi, Andina terbangun karena ada suara tepat di atas kepalanya. Suara berat seperti sesuatu yang besar sedang berdiri di permukaan yang datar. Andina membuka mata dan menatap ke atas, ke arah lemari pakaian yang berdiri di sebelah tempat tidurnya. Di atas lemari itu ada sesuatu. Ia tidak bisa melihat bentuknya jelas karena sudut atas lemari itu berada di luar jangkauan cahaya lampu yang kecil. Tapi permukaannya bergerak, seperti ada berat yang berpindah perlahan dari satu sisi ke sisi lain. Andina menyalakan lampu utama kamarnya dengan tangan gemetar. Tidak ada apapun di atas lemari, tapi di permukaan atas lemari yang berdebu itu ada 2 bekas telapak kaki yang jelas. Ukurannya besar, lebih besar dari telapak kaki orang dewasa manapun, dan tanahnya masih sedikit basah dan berlumpur seperti baru saja menapak dari tanah basah di luar. Andina tidak tidur sampai pagi dan tidak menceritakannya kepada siapapun ketika sarapan. Tapi Iwan melihat lingkaran hitam di bawah mata anaknya dan memilih diam. Beberapa minggu setelah itu, kondisi Anjar mulai berubah secara fisik. Suatu pagi Anjar mengangkat bajunya di depan cermin dan memanggil Iwan dengan suara yang tidak biasa. "Mas, lihat ini." Iwan masuk ke kamar dan melihat punggung istrinya. Di sana ada lebam-lebam hitam berbentuk bulat lonjong tersebar di beberapa titik, ukurannya pas seperti ujung jari tangan manusia, dan susunannya persis seperti bekas telapak tangan yang menekan keras dari luar. Ada 3 atau 4 bekas telapak tangan di punggungnya. "Itu dari mana?" tanya Iwan. "Tidak tahu, tadi pagi waktu mandi baru kelihatan." "Sakit?" "Tidak, sama sekali tidak sakit." Iwan menyentuh salah satu lebam itu dengan ujung jarinya. Kulitnya dingin di bagian itu, jauh lebih dingin dari bagian punggung yang lain. Ia menarik tangannya kembali dan tidak berkomentar lebih lanjut.
Minggu berikutnya perut Anjar mulai membesar. Bukan membesar seperti orang yang banyak makan, tapi membuncit dari bawah pusar ke atas dalam bentuk yang keras dan tidak merata. Anjar memeriksakan diri ke dokter di kota dan hasilnya tidak ada kehamilan, tidak ada tumor, tidak ada apapun yang bisa dijelaskan secara medis. Perutnya keras kalau ditekan dan tidak sakit, tapi terus membesar setiap harinya. Iwan yang melihat semua itu akhirnya tidak bisa diam lebih lama. Ia bilang ke Anjar bahwa mereka harus kembali ke bukit. Mereka mendaki Bukit Keramat itu untuk kedua kalinya, malam itu juga. Mbah Anwar membuka pintu sebelum mereka sempat mengetuk, persis seperti pertama kali. Ia memandang Anjar dari atas ke bawah, lalu duduk di tempat biasanya tanpa mengajak mereka bicara dulu. "Sudah tahu kalian akan datang," katanya akhirnya. "Mbah, istri saya kenapa?" tanya Iwan. Penjaganya tidak puas. Mbah Anwar bicara datar, sama sekali tidak ada nada terkejut atau khawatir di suaranya. Darah ayam sudah tidak cukup lagi untuk dia. "Terus maunya apa?" Mbah Anwar menatap Iwan langsung. "Nyawa manusia." Ruangan kecil itu sunyi setelah kata-kata itu keluar. Iwan dan Anjar tidak langsung menjawab. Iwan merasakan tangannya dingin dan mulutnya kering. Ia melirik ke arah Anjar yang duduk di sebelahnya, dan wajah istrinya tidak terlihat seperti wajah orang yang baru saja mendengar sesuatu yang mengerikan. Anjar menatap Mbah Anwar dengan tenang, lalu mengangguk pelan. Mereka turun dari bukit malam itu tanpa banyak bicara. Tapi di tengah jalan, Anjar berhenti melangkah dan berdiri di situ sebentar. "Masih," katanya pelan, "kita perlu mulai pikirin siapa." Iwan tidak menjawab pertanyaan istrinya malam itu. Ia terus berjalan dan Anjar mengikutinya dari belakang tanpa bicara lagi sampai mereka tiba di rumah. Tapi kalimat itu tidak pergi dari kepala Iwan. "Kita perlu mulai pikirin siapa," bukan kalimat yang bisa dilupakan begitu saja. Iwan berbaring di tempat tidurnya malam itu dengan mata terbuka, dan untuk pertama kalinya ia sadar bahwa diam yang ia pilih tadi di tengah jalan itu bukan berarti menolak. Ia hanya tidak mengucapkan iya, tapi ia juga tidak mengucapkan tidak. Hari-hari berikutnya Anjar tidak membawa topik itu lagi secara langsung. Tapi Iwan memperhatikan istrinya mulai sering berdiri di depan jendela ruang depan, memandangi jalan gang di luar. Kadang pagi, kadang sore. Tidak lama, hanya beberapa menit, tapi matanya tidak terlihat seperti mata orang yang sedang memandang tanpa tujuan. Ada sesuatu yang sedang ia amati. Rifki pertama kali Iwan lihat sekitar seminggu setelah mereka turun dari bukit. Bocah itu berdiri di luar pagar, memandangi toko sembako Iwan dengan mata yang tidak meminta tapi juga tidak pergi. Usianya sekitar 8 tahun, tubuhnya kecil dan kurus, rambutnya tidak terurus, dan bajunya sudah pudar warnanya. Iwan tahu bocah itu. Rifki tinggal menumpang di rumah bibinya, Bu Yem, 3 gang dari sana. Ibunya sudah meninggal waktu Rifki masih bayi dan ayahnya tidak pernah ada. Bu Yem menerima Rifki bukan karena sayang, tapi karena tidak ada yang lain yang mau mengambil anak itu. Anjar yang membuka pintu toko dan memanggil bocah itu masuk. "Rifki, sini, mau jajan apa?" Rifki masuk dengan ragu-ragu, memilih permen murah yang ada di toples depan meja kasir. Anjar memberikannya tanpa minta bayaran dan mengelus kepala bocah itu. Iwan melihat dari dalam toko dan ada sesuatu yang tidak nyaman di dadanya waktu melihat istrinya tersenyum ke arah Rifki. Senyum itu terlihat wajar dari luar, tapi Iwan tahu istrinya, dan senyum itu bukan senyum yang biasa. Setelah hari itu, Anjar sering memanggil Rifki masuk kalau bocah itu melintas. Kadang memberikan makanan, kadang mengajaknya duduk di teras dan bicara hal-hal ringan.
Rifki yang tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh siapapun di rumah bibinya mulai datang sendiri tanpa dipanggil. Ia duduk di teras, makan apa yang Anjar berikan, dan pulang sebelum sore. Buyem tidak pernah mencarinya karena memang tidak pernah terlalu memperhatikan keberadaan bocah itu. Suatu sore Iwan duduk di samping Anjar setelah Rifki pulang. "Kenapa kamu sering panggil dia ke sini?" Anjar tidak langsung menjawab. Ia merapikan toples permen di meja kasir. Kasihan, tidak ada yang perhatikan dia. "Itu saja?" Anjar menatap suaminya sebentar. "Iya, itu saja." Iwan tidak bertanya lagi, tapi ia tahu jawaban itu bukan jawaban yang sebenarnya. Seminggu kemudian, suatu malam setelah Andina sudah tidur, Iwan terbangun karena mendengar suara pintu belakang dibuka dengan pelan. Ia bangkit dan melihat ke sisi tempat tidurnya. Anjar tidak ada. Iwan duduk di tepi tempat tidur dan mendengarkan. Ia mendengar suara langkah pelan di lorong, lalu suara pintu kamar belakang dibuka, lalu tertutup kembali. Iwan berdiri dan berjalan ke arah lorong. Di sana, di lantai lorong yang marmer, ada sesuatu yang jatuh. Iwan membungkuk dan mengambilnya. Sepotong baju anak kecil, kaos oblong berwarna biru pudar yang sudah tipis kainnya. Iwan mengenali baju itu baju yang selalu dipakai Rifki. Ia berdiri di lorong itu cukup lama dengan baju itu di tangannya. Dari balik pintu kamar belakang, tidak ada suara apapun dulu, lalu mulai terdengar suara Anjar merapal sesuatu dengan suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar, diikuti bau asap yang mulai merembes dari bawah pintu. Iwan meletakkan baju itu kembali di lantai dan kembali ke kamar tidur. Ia berbaring dan menutup matanya. Ia tidak tidur sampai pagi. Pagi harinya, berita itu sudah tersebar ke seluruh gang sebelum jam 7. Rifki tidak ada di rumah Buyem sejak semalam. Buyem bilang ia tidak tahu bocah itu pergi kemana dan sejak kapan karena ia memang tidak memperhatikan. Warga mulai mencari ke ladang-ladang di pinggir desa, ke sungai kecil di belakang kebun, ke setiap sudut yang mungkin dijangkau bocah 8 tahun. Tidak ada yang menemukan apapun sampai salah seorang warga memperhatikan sesuatu di tanah jalan depan rumah Buyem. Ada jejak seretan di tanah. Bukan jejak kaki yang berjalan, tapi jejak seperti sesuatu yang berat diseret di atas permukaan tanah. 2 garis sejajar dengan lebar, seperti 2 tumit kaki yang terpaut jarak selebar pinggul anak kecil. Jejaknya mulai dari depan pintu rumah Buyem, menyusuri gang, membelok di ujung, dan berakhir tepat di tembok luar kamar belakang rumah Iwan dan Anjar. Di sana jejaknya berhenti. Tidak ada jejak masuk ke halaman. Tidak ada jejak ke pintu pagar. Hanya berhenti di tembok itu. Warga yang melihat itu saling pandang, tapi tidak ada yang langsung berkata apapun. Beberapa mengikuti jejak itu dengan mata dari awal sampai akhir, lalu menatap tembok rumah Iwan dan Anjar yang berdiri tinggi dan bersih di balik pagar besinya. Anjar keluar ke teras pagi itu dengan wajah yang seperti biasa. "Ada apa kok ramai?" "Rifki hilang, Bu Anjar," kata salah seorang warga. "Ada jejak aneh di tanah, berakhir di tembok belakang rumah ibu." Anjar mengernyit seperti orang yang terkejut. "Masya Allah, semalam tidak ada suara apa-apa kok di sini. Mungkin anaknya main ke arah sini terus lanjut kemana lagi." Warga mencari Rifki selama 3 hari penuh. Tidak ada yang menemukan bocah itu, tidak di ladang, tidak di sungai, tidak dimanapun. Rifki tidak pernah ditemukan. Andina baru tahu soal hilangnya Rifki waktu ia pulang akhir pekan. Tapi Andina sudah menyimpan sesuatu sejak hari Jumat malam sebelum ia pulang. Waktu ia masih di kos, ia teringat dengan jelas bahwa Kamis malam sebelumnya ia melihat ibunya membawa sesuatu ke lorong belakang. Ia tidak tahu saat itu bahwa yang dibawa ibunya adalah baju Rifki.
Tapi setelah mendengar cerita tentang hilangnya bocah itu dari tetangga, pikirannya langsung kembali ke malam itu. Ia tidak bilang apapun kepada siapapun. Malam minggu itu Andina tidur di kamarnya dengan lampu menyala seperti biasa. Sekitar jam 1 malam, ia terbangun tiba-tiba tanpa tahu kenapa. Kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu menyala, tapi cahayanya terasa berbeda, seperti lebih redup dari yang seharusnya. Andina membalik badannya ke arah dinding dan matanya langsung terbuka penuh. Di pojok kamarnya, di antara sudut dinding dan lantai, berdiri seorang anak laki-laki kecil. Tubuhnya kurus, rambutnya tidak terurus, bajunya biru pudar, kepalanya tidak tegak. Lehernya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak mungkin bisa dilakukan orang hidup, dan kepalanya terkulai jatuh ke bahunya seperti ditarik ke bawah oleh beratnya sendiri. Matanya terbuka dan menatap langsung ke arah Andina tanpa berkedip. Andina mengenali wajah itu. Itu Rifki. Andina membuka mulutnya tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia menatap balik penampakan itu selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, sampai kegelapan menutup penglihatannya dan ia tidak sadarkan diri di atas tempat tidurnya. Andina tidak pernah menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Ia pulang ke kos Senin paginya dengan wajah yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak sepenuhnya bisa disembunyikan. Iwan mengantarnya ke jalan besar dan tidak bertanya apa-apa. Andina juga tidak bilang apa-apa. Mereka berpisah di pinggir jalan dengan diam yang sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga itu. Masing-masing menyimpan sesuatu yang tidak dibicarakan. Di dalam rumah sesuatu memang berubah lagi setelah malam Rifki hilang. Karung uang di bawah tempat tidur muncul lebih sering dan jumlahnya lebih besar dari sebelumnya. Usaha toko Iwan tiba-tiba ramai tidak wajar. Pembeli datang dari luar desa yang bahkan Iwan tidak kenal wajahnya, dan uang masuk setiap hari tanpa penjelasan yang masuk akal. Anjar membeli tanah baru di pinggir desa dan mulai membangun ruko. Semuanya berjalan seperti yang mereka inginkan, tapi tidak sampai sebulan setelah hilangnya Rifki, tanda-tanda itu muncul kembali. Suara decapan dari balik pintu kamar belakang mulai terdengar lagi hampir setiap malam. Bukan hanya di tengah malam seperti sebelumnya, tapi kadang mulai dari selepas maghrib, berulang-ulang dengan nada yang terdengar seperti tidak sabar. Dan lebam hitam berbentuk telapak tangan itu muncul lagi di punggung Anjar. Kali ini lebih banyak dan lebih dalam warnanya. Anjar tidak pergi ke dokter lagi karena ia sudah tahu dokter tidak bisa menjelaskan apapun. Ia hanya diam dan menerima tanda itu sebagai sesuatu yang harus segera ia tindak lanjuti. Iwan melihat lebam itu suatu pagi ketika Anjar sedang mengganti baju. Ia tidak bertanya. Anjar tidak menjelaskan. Mereka sarapan bersama seperti biasa setelah itu, dan tidak ada satu kata pun yang diucapkan tentang apa yang keduanya sama-sama tahu sedang terjadi. Sandi adalah pemuda yang tinggal di ujung desa, usianya sekitar 20 tahun dan bekerja serabutan, kadang jadi tukang kebun, kadang bantu angkat barang di pasar. Ia sering melintas di depan rumah Iwan dan Anjar karena jalan itu memang jalur pintas ke arah ladang tempat ia kadang bekerja. Wajahnya polos dan cara berpikirnya lurus, tidak pernah mencurigai apapun dari siapapun karena hidupnya memang belum pernah ketemu dengan sesuatu yang perlu dicurigai. Suatu siang, Anjar berdiri di depan pintu pagar dan memanggil Sandi yang sedang lewat. "Ndi, lagi ada kerjaan tidak?" Sandi berhenti. "Belum ada, Bu. Kenapa?" "Mau minta tolong mindahin beberapa barang di dalam. Sebentar saja, nanti saya bayar." Sandi mengangguk tanpa pikir panjang dan mengikuti Anjar masuk ke dalam rumah. Anjar berjalan di depan, memandu Sandi melewati ruang tamu, ruang tengah, lalu ke arah lorong belakang. Sandi mengikuti saja karena tidak ada yang terlihat aneh sampai di titik itu.
Di ujung lorong, Anjar membuka pintu sebuah ruangan yang gelap. Barangnya di dalam. Masuk dulu, Ndi. Sandi melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan bau di dalamnya langsung menghantam hidungnya. Bau seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk dan amis. Ia berdiri di ambang pintu dan menunggu matanya menyesuaikan dengan kegelapan. Lama-lama ia bisa melihat garis-garis benda di dalam ruangan itu. Dan yang pertama kali ia kenali bentuknya adalah 2 karung goni besar yang tergeletak di pojok ruangan dekat dinding. Sandi mendekat ke karung itu. Mulut karung itu tidak tertutup rapat dan ketika ia melihat ke dalamnya, isi karung itu bukan uang. Tidak ada uang di sana. Yang ada adalah tumpukan tulang belulang berwarna kecoklatan yang sudah tidak bisa dikenali lagi bentuk aslinya karena sudah bercampur satu sama lain. Dan di antara tulang-tulang itu bergerak ratusan belatung besar berwarna putih yang ukurannya lebih besar dari belatung biasa. Baunya dari dalam karung itu membuat perut Sandi langsung mual. Sandi berdiri dan berbalik. Anjar ada di sudut ruangan yang berlawanan dan ia tidak berdiri tegak. Ia bersujud menghadap ke arah 2 karung itu dengan kedua tangan rata di lantai dan kepalanya menunduk hampir menyentuh marmer. Tapi bukan itu yang membuat kaki Sandi langsung kaku. Di belakang Anjar berdiri sesuatu yang hitam dan sangat besar. Tubuhnya berkilat basah karena dilapisi cairan yang kental dan menetes ke lantai. Bentuknya seperti manusia, tapi tingginya hampir menyentuh langit-langit ruangan. Tidak ada wajah yang bisa Sandi kenali di bagian kepalanya. Dan 2 tangannya yang panjang dan basah itu bergerak perlahan di atas kepala Anjar yang bersujud, seperti sedang mengelus-elus tanpa menyentuh. Sesuatu itu tidak bergerak ke arah Sandi, tapi kepala tanpa wajah itu berputar pelan ke arahnya. Sandi tidak sempat berpikir. Kakinya bergerak sendiri. Ia berbalik dan berlari keluar ruangan sekencang yang ia bisa, melewati lorong, melewati ruang tengah, melewati ruang tamu, dan langsung menabrak pintu pagar yang belum dikunci sepenuhnya hingga terbuka, dan ia terus berlari ke jalan tanpa berhenti. Ia mendengar Anjar memanggil namanya dari dalam rumah. Tapi suara itu terdengar seperti dari jauh karena darahnya menderu di telinganya sendiri. Sandi berlari sampai ke ujung gang, lalu terus ke jalan utama. Ia baru berhenti ketika sudah sampai di depan rumah Pak Harto, kepala desa, dan ia berdiri di sana dengan napas putus-putus dan lututnya gemetar. Pak Harto membuka pintu karena mendengar suara langkah yang buru-buru di depan rumahnya. Ia melihat Sandi berdiri dengan muka pucat dan nafas tidak beratur. "Sandi, kenapa?" "Pak, saya mau lapor sesuatu." Sandi masuk begitu Pak Harto membuka pintu lebih lebar. "Di rumah Bu Anjar, saya baru dari sana." Pak Harto mempersilakan Sandi duduk dan mendengarkan. Sandi menceritakan semuanya dari awal, dari Anjar yang memanggilnya masuk, lorong yang gelap, 2 karung berisi tulang dan belatung, Anjar yang bersujud, sampai sesuatu yang besar dan berlendir yang berdiri di belakang Anjar. Ia tidak memperhalus apapun karena ia tidak dalam kondisi untuk memilih kata-kata. Ia bicara cepat dan langsung. Pak Harto tidak langsung bicara setelah Sandi selesai. Ia duduk diam beberapa saat dengan tangan dilipat di atas meja. "Kamu yakin dengan yang kamu lihat?" "Pak Harto, saya masih bisa lihat tulang-tulang itu kalau saya pejamkan mata sekarang." Pak Harto berdiri dan mengambil jaketnya. "Tunggu di sini." Malam itu Pak Harto mendatangi 3 rumah warga yang ia percaya satu persatu. Mereka berkumpul di rumah Pak Harto setelah Isya, duduk melingkar di ruang tamu dengan pintu dan jendela ditutup. Pak Harto menceritakan apa yang Sandi laporkan dan meminta pendapat masing-masing. Tidak ada yang langsung meremehkan cerita itu karena beberapa dari mereka sendiri sudah memendam kecurigaan tentang keluarga Iwan dan Anjar sejak lama,
sejak ternak-ternak mati, sejak Rizal sakit 3 minggu tanpa sebab, sejak jejak seretan di tanah yang berakhir di tembok belakang rumah itu waktu Rifki hilang. Pertemuan di rumah Pak Harto malam itu tidak menghasilkan keputusan yang langsung. Mereka bicara sampai hampir jam 11 malam, mempertimbangkan apakah harus lapor ke polisi dulu atau langsung bertindak sendiri. Pak Darmo yang ternaknya mati bilang bahwa lapor polisi tidak akan menghasilkan apa-apa karena tidak ada bukti yang bisa dipegang. Pak Rudi yang rumahnya dekat dengan rumah Iwan bilang bahwa ia sudah lama curiga tapi tidak pernah bisa membuktikan apapun. Pak Harto akhirnya bilang bahwa mereka akan tunggu sampai besok sore, kumpulkan lebih banyak warga, dan baru bergerak malam harinya. Semua yang hadir setuju. Keesokan harinya, berita itu menyebar lebih cepat dari yang Pak Harto perkirakan. Bukan karena ia menyebarkannya, tapi karena Sandi tidak bisa menahan diri untuk tidak bercerita kepada beberapa orang yang ia temui di warung kopi pagi itu. Sebelum jam 12 siang, hampir semua warga yang tinggal dalam radius 5 gang dari rumah Iwan sudah tahu garis besarnya. Dan ketika sore tiba, orang-orang sudah berkumpul sendiri di depan rumah Pak Harto tanpa perlu dipanggil. Pak Harto berdiri di depan teras rumahnya menghadapi sekitar 40 orang yang membawa berbagai benda di tangan masing-masing. Ada yang membawa obor dari bambu yang sudah disiapkan, ada yang membawa parang, ada yang membawa kayu panjang. Buyem, Bibi Rifki, ada di sana dengan mata yang merah dan wajah yang kaku. Rizal yang baru benar-benar pulih dari sakitnya juga ada. Berdiri di barisan belakang dengan muka yang masih terlihat lebih kurus dari sebelum ia sakit. Kita tidak mau main hakim sendiri, kata Pak Harto dengan suara keras. Kita mau konfrontasi. Kita minta mereka buka kamar itu dan jelaskan semuanya di depan kita semua. Kalau ada barang bukti yang mengarah ke Rifki, baru kita bawa ke polisi. Beberapa orang mengangguk, tapi beberapa yang lain sudah terlihat tidak akan menunggu sepanjang itu. Mereka bergerak bersama ke arah rumah Iwan dan Anjar ketika langit sudah gelap sepenuhnya. Obor-obor dinyalakan dan cahayanya bergerak sepanjang gang dalam barisan yang panjang. Dari jauh rumah itu terlihat seperti biasa. Lampunya menyala di beberapa jendela dan pintu pagarnya tertutup rapat. Di dalam rumah, Iwan melihat cahaya obor dari celah jendela dan langsung tahu apa yang sedang terjadi. Ia memanggil Anjar dari ruang tengah. Warga datang, banyak. Anjar berdiri di samping Iwan dan melihat keluar. Wajahnya tidak panik, kunci semua pintu. Anjar, ini serius. Saya bilang kunci semua pintu, Mas. Iwan mengunci pintu depan, pintu samping dan pintu belakang. Anjar pergi ke arah lorong belakang dan Iwan mendengar suara pintu kamar belakang dibuka lalu ditutup lagi. Beberapa menit kemudian Anjar keluar dari lorong dengan wajah yang sama dinginnya seperti sebelum masuk. Di luar, warga sudah sampai di depan pagar besi. Pak Harto mengetuk pagar dengan keras. Iwan, Anjar, buka pintu, kita mau bicara. Tidak ada jawaban dari dalam. Pak Harto mengetuk lagi. Iwan, ini Pak Harto, buka dulu, kita selesaikan baik-baik. Tetap tidak ada jawaban. Lampu di dalam rumah itu masih menyala, tapi tidak ada bayangan yang bergerak di balik jendela manapun. Pak Darmo yang berdiri di samping Pak Harto mendorong pagar besi itu dengan bahunya. Pagar itu tidak bergerak. Ia mencoba lagi dengan lebih keras, lalu 2 orang lain ikut mendorong bersama. Dan setelah beberapa kali dorongan, engsel pagar itu lepas dari tiang penyangganya. Dan pagar itu terbuka ke dalam dengan suara besi yang keras. Warga masuk ke halaman. Pak Harto masih mencoba berdiri di paling depan dan mengetuk pintu utama rumah. Tidak ada yang membuka. Pak Rudi mengambil kayu yang ia bawa dan mulai memukul daun pintu utama berulang kali sampai kayu di sekitar kuncinya retak dan pintu itu terbuka dengan satu tendangan. Warga masuk ke dalam rumah itu beramai-ramai.
Iwan dan Anjar ditemukan berdiri di ruang tengah berdampingan. Iwan terlihat pucat dan kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Anjar berdiri tegak dengan wajah yang tidak berubah ekspresinya sedikit pun meski puluhan orang baru saja mendobrak masuk rumahnya. "Mana kamar belakang itu?" tanya Pak Harto langsung. "Tidak ada apa-apa di sana," kata Anjar. "Buka dulu, biar kita lihat sendiri." "Ini rumah saya, tidak ada yang berhak masuk tanpa izin saya." Buyem yang dari tadi diam di belakang kerumunan tiba-tiba maju ke depan. Matanya merah dan suaranya pecah waktu ia bicara. "Rifki di mana? Kembalikan Rifki." Tangannya mencengkeram lengan Anjar dan menggoyang-goyangnya. "Di mana anak itu?" Anjar menatap Buyem tanpa ekspresi. Tidak menjawab, tidak berontak, hanya menatap. Pak Rudi dan dua orang lain sudah bergerak ke arah lorong belakang tanpa menunggu izin siapapun. Mereka menemukan pintu kamar belakang yang terkunci dan langsung memanggil ke arah Anjar. "Kunci kamar ini mana?" Anjar tidak bergerak. Pak Harto mengangguk ke arah dua orang yang berdiri di samping Anjar dan keduanya menahan lengan Anjar dari dua sisi lalu merogoh saku bajunya. Anjar baru bergerak waktu tangannya ditahan itu. Ia menarik lengannya tapi dua orang itu lebih kuat. Kunci itu ditemukan di saku kanan bajunya dan langsung dioper ke Pak Rudi. Pintu kamar belakang dibuka. Bau yang keluar dari dalam kamar itu langsung membuat beberapa orang mundur setengah langkah. Bau tanah lembab, busuk, dan amis yang sangat pekat. Di dalam kamar itu gelap sepenuhnya dan tidak ada jendela. Seseorang menyorotkan lampu senter ke dalam dan cahayanya jatuh ke bagian bawah tempat tidur kayu tua yang berdiri di tengah ruangan. Di bawah tempat tidur itu ada dua karung goni besar. Pak Darmo masuk dan menarik satu karung keluar. Ia mengambil parangnya dan menyayat sisi karung itu dari atas ke bawah dengan satu tarikan. Yang tumpah ke lantai marmer bukan uang yang rapi dan lembab seperti yang pernah Iwan dan Anjar hitung di kamar tidur mereka. Yang tumpah adalah ribuan lembar uang yang semuanya dilapisi lendir hitam kental, basah, dan di antara lembar-lembar uang itu bergerak belatung-belatung besar berwarna putih yang jatuh ke lantai marmer dan terus bergerak ke segala arah. Bau yang keluar dari dalam karung itu 10 kali lebih keras dari bau yang sudah memenuhi ruangan. Lalu, sesuatu yang kecil jatuh di antara tumpahan uang itu dan berhenti di lantai. Buyem yang berdiri di ambang pintu melihatnya dan langsung masuk menerjang kerumunan. Ia berlutut dan mengambil benda kecil itu dengan tangannya yang gemetar. Sebuah kalung anak-anak dengan liontin bintang kecil berwarna kuning yang sudah menghitam di pinggirnya. Buyem mengenalinya langsung karena ia sendiri yang membelikan kalung itu untuk Rifki 2 tahun lalu dari pasar malam. Buyem mengangkat kalung itu dan berbalik ke arah Anjar yang masih ditahan di ruang tengah. Ia tidak berteriak. Suaranya justru keluar sangat pelan dan itu yang membuat ruangan itu sunyi seketika. "Ini kalung Rifki." Ruangan itu pecah. Beberapa orang langsung bergerak ke arah Anjar dan Iwan, menarik keduanya keluar rumah dengan kasar. Iwan tidak melawan, tapi Anjar mencoba melepaskan diri dan mendapat tamparan keras di pipinya dari seseorang yang Iwan bahkan tidak sempat lihat siapa. Keduanya diseret ke halaman depan dan dijatuhkan di atas tanah. Warga yang lain mengangkut 2 karung itu ke halaman dan menumpahkan seluruh isinya di atas tanah. Ribuan lembar uang berlendir dan belatung tumpah di halaman itu, dan warga mulai menyiramnya dengan minyak tanah dari obor yang mereka bawa lalu membakarnya. Api menyala besar, dan dari tumpukan uang yang terbakar itu keluar bau yang tidak seperti bau kertas terbakar biasa. Baunya seperti rambut manusia yang dibakar bercampur dengan bau daging busuk yang dipanaskan.
menyebar ke seluruh halaman dan membuat beberapa warga menutup hidung dan mundur. Iwan duduk di tanah dengan lutut yang lecet dan melihat semua itu terbakar. Anjar duduk di sebelahnya dengan pipi yang mulai membiru dan rambut yang berantakan, menatap api itu dengan mata yang kosong. Pak Harto berdiri di depan keduanya. "Kalian tidak boleh kembali ke desa ini," kata Pak Harto. Suaranya tidak keras, tapi tidak ada yang meragukan bahwa itu bukan pilihan. "Pergi malam ini juga." Iwan mengangguk pelan. Anjar tidak bereaksi apapun. Keduanya berdiri dan berjalan keluar pagar dengan hanya baju yang mereka kenakan. Warga memberi jalan, tidak ada yang menyentuh mereka lagi, hanya berdiri di dua sisi memandangi keduanya berjalan keluar gang. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang bilang apapun lagi. Mereka berjalan malam itu tanpa tujuan yang jelas. Iwan hanya tahu bahwa mereka harus menjauh dari desa itu sejauh mungkin sebelum warga berubah pikiran. Anjar berjalan di sebelahnya tanpa bicara, tanpa menangis, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Andina yang malam itu kebetulan sedang pulang akhir pekan berjalan di belakang keduanya dengan kepala tertunduk dan kedua tangannya memeluk dirinya sendiri karena dingin. Tidak ada yang membawa apapun karena tidak ada kesempatan untuk mengambil barang dari dalam rumah. Mereka hanya punya baju yang mereka kenakan dan tidak ada yang lain. Mereka menumpang di rumah seorang kenalan jauh Iwan di kota kecil sekitar 20 km dari desa itu selama 2 minggu pertama. Kenalan itu tidak banyak bertanya, tapi juga jelas tidak nyaman dengan kehadiran mereka terlalu lama. 2 minggu setelah itu mereka pindah lagi, kali ini ke pinggiran sebuah hutan jati di luar kota. Tempat yang tidak ada orang yang mengenal mereka dan tidak ada yang akan mencari mereka. Gubuk yang mereka tinggali di sana bukan rumah dalam pengertian yang sebenarnya. Dindingnya dari triplek bekas yang dipungut Iwan dari tempat pembuangan material bangunan. Atapnya dari terpal plastik biru yang sudah robek di beberapa bagian dan ditambal dengan kantong plastik. Lantainya tanah. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih selain dari mata air kecil sekitar 200 meter dari gubuk itu. Keadaan mereka kembali ke titik yang lebih buruk dari sebelum mereka pertama kali mendaki Bukit Keramat itu bertahun-tahun lalu. Karena setidaknya dulu mereka masih punya rumah bambu dan tanah warisan. Sekarang tidak ada apapun. Iwan mulai memulung untuk makan. Ia berkeliling di jalan-jalan pinggir kota setiap pagi, mengumpulkan botol plastik, kardus bekas, dan besi tua yang bisa ia jual ke pengepul. Hasilnya cukup untuk membeli beras dan tahu tempe untuk makan 1 atau 2 kali sehari. Andina membantu sebisa ia bisa, mencuci baju di mata air, memasak di atas tungku batu kecil di luar gubuk, dan mengurus ibunya yang kondisinya semakin hari semakin buruk. Anjar tidak bisa lagi diandalkan untuk mengerjakan apapun. Ia duduk di sudut gubuk, hampir sepanjang hari, memeluk lututnya dan menatap ke titik yang sama di dinding triplek di depannya. Kadang ia bicara sendiri dengan suara yang pelan, kata-katanya tidak bisa dimengerti karena tidak membentuk kalimat yang utuh, hanya potongan-potongan kata yang diulang-ulang. Kadang ia tertawa, tiba-tiba tanpa ada yang memancing, tawanya pendek dan terputus, lalu ia diam lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Iwan sudah tidak mencoba mengajaknya bicara karena setiap kali ia mencoba, Anjar tidak merespons atau malah menoleh ke arah yang berlawanan. Andina adalah yang paling berat menanggung semuanya. Ia mengurus bapaknya yang kelelahan setiap pulang memulung dan mengurus ibunya yang sudah tidak waras. Sementara ia sendiri tidak pernah benar-benar baik-baik saja sejak malam ia melihat penampakan Rifki di pojok kamarnya.
Rasa takut itu tidak pernah benar-benar pergi, hanya berubah bentuk dari takut kepada sesuatu yang konkret menjadi takut yang tidak bisa ia tunjuk dengan jelas. Hanya ada terus di dadanya seperti beban yang tidak bisa dilepas. Suatu malam, sekitar setahun setelah mereka tinggal di gubuk itu, Andina terbangun karena dingin yang tiba-tiba dan tidak wajar. Sebelumnya malam itu tidak terasa lebih dingin dari biasanya, tapi dalam waktu yang sangat singkat suhu di dalam gubuk itu turun drastis sampai napas Andina keluar jadi uap tipis di depan mulutnya. Lampu minyak kecil yang selalu Andina nyalakan di pojok gubuk mati sendiri tanpa ada angin yang masuk. Gelap sepenuhnya. Andina tidak bisa melihat apapun selama beberapa detik. Lalu dari sudut gubuk yang berlawanan dengan tempat lampu minyak itu berdiri, ada sesuatu yang mulai terlihat. Bukan karena ada cahaya yang menyala, tapi karena sesuatu itu sendiri yang cukup gelap untuk bisa dibedakan dari kegelapan di sekitarnya. Sosok hitam besar itu berdiri di sudut gubuk dengan tinggi yang hampir menyentuh atap terpal yang rendah. Tubuhnya berkilat basah seperti dilapisi sesuatu yang kental. Tidak ada wajah di bagian kepalanya, hanya permukaan yang rata dan gelap. Iwan terbangun beberapa detik setelah Andina dan langsung merasakan dingin yang sama. Ia duduk di tikarnya dan melihat ke arah sudut gubuk itu. Ia langsung mengenali sosok itu karena ia pernah melihatnya berkelebat di sudut-sudut rumah mereka selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya sosok itu berdiri diam di tempat terbuka dan membiarkan dirinya dilihat sepenuhnya. Anjar bangun terakhir. Ia duduk dari posisi tidurnya dan menatap ke arah sosok itu. Lalu ia berdiri. Gerakannya lambat dan lurus, tidak seperti gerakan orang yang baru bangun tidur, tapi seperti gerakan orang yang sedang berjalan dalam tidur. Ia berjalan ke arah sosok itu dengan langkah yang teratur dan tenang. Anjar. Suara Iwan keluar pelan tapi tegang. Anjar, jangan. Anjar tidak merespons. Ia terus berjalan sampai ia berdiri tepat di depan sosok hitam itu. Ia berhenti di sana dan berdiri diam berhadapan dengannya. Sosok itu tidak bergerak. Keduanya diam selama beberapa detik yang membuat Iwan menahan napasnya. Lalu Anjar berbalik, gerakannya tiba-tiba dan cepat, jauh lebih cepat dari gerakan tubuh Anjar yang biasanya. Ia berputar dan kedua tangannya langsung menjangkau ke arah Andina yang duduk di tikarnya. Jari-jari Anjar mencengkeram leher Andina dengan kencang dan mendorongnya ke bawah sampai punggung Andina membentur lantai tanah. Andina mencoba berteriak tapi tidak ada udara yang bisa masuk atau keluar karena cekikan itu terlalu kuat. Iwan bangkit dan langsung menerjang istrinya dari samping, mencoba melepas kedua tangan Anjar dari leher Andina. Tapi kedua tangan itu tidak bergerak. Iwan menarik dengan seluruh tenaganya, mendorong bahu Anjar, mencoba memisahkan jari-jari Anjar satu persatu dari leher anaknya, tapi tidak ada yang bergerak. Tenaga yang ada di tubuh Anjar bukan tenaga perempuan yang selama setahun belakangan kurus dan tidak banyak makan. Iwan melihat wajah istrinya dari jarak dekat dan berhenti sebentar. Mata Anjar yang biasanya coklat gelap sudah berubah sepenuhnya menjadi hitam. Tidak ada bagian putih, tidak ada pupil, hanya hitam dari satu sudut ke sudut lain. Dan dari mulut Anjar keluar suara yang bukan suara Anjar. Suara itu serak dan dalam dan tua. Suara yang Iwan kenali karena ia pernah mendengarnya sekali sebelumnya di sebuah gubuk di lereng Bukit Keramat bertahun-tahun lalu. Kalian pikir hutang bisa lunas begitu saja? Suara itu keluar dari mulut Anjar dengan bibir yang hampir tidak bergerak. Nyawa yang kalian minta, nyawa juga yang harus dibayar. Iwan menarik napas dan mencoba lagi melepas cekikan itu.
Ia mendorong dagu Anjar ke atas dengan satu tangan dan menarik pergelangan tangan Anjar dengan tangan yang lain. Jari-jari itu tidak bergerak sedikit pun. Andina di bawah cekikan itu sudah tidak meronta lagi. Wajahnya mulai membiru dan matanya setengah tertutup. Iwan melepas tarikannya pada pergelangan tangan Anjar dan beralih mencoba mendorong tubuh istrinya ke samping, berharap kalau tubuhnya terdorong, maka cekikan itu akan ikut terlepas. Tapi tubuh Anjar tidak bergerak seperti tubuh yang punya berat normal. Ia terasa berat dan kaku seperti sesuatu yang sudah mati tapi masih berdiri, dan mendorongnya seperti mendorong tembok yang tidak punya niat untuk bergeser. Dari sudut gubuk, sosok hitam besar itu mulai bergerak, bukan ke arah Iwan, bukan ke arah Andina. Ia bergerak ke arah Anjar dari belakang, perlahan, dengan langkah yang tidak mengeluarkan suara apapun meski gubuk itu berlantai tanah. Iwan melihat sosok itu bergerak dan mundur satu langkah. Sosok itu berdiri tepat di belakang Anjar dan berhenti di sana. Kemudian dua tangannya yang panjang dan berlendir terangkat dan menempel rata di punggung Anjar. Anjar langsung bereaksi. Tubuhnya menegang dari kaki sampai kepala. Punggungnya melengkung ke belakang dan dari mulutnya keluar suara seperti napas yang dipaksa keluar sekaligus. Bukan suara Anjar dan bukan suara Mbah Anwar yang serak tua itu. Suara itu tidak punya karakter apapun, hanya suara udara yang dipaksa bergerak keluar dari tempat yang tidak seharusnya. Lalu asap hitam mulai keluar dari mulut Anjar. Pelan di awalnya, seperti asap rokok tipis, tapi makin lama makin tebal dan makin pekat sampai asap itu keluar dalam kepulan penuh yang berwarna hitam sepenuhnya. Sosok di belakang Anjar menarik tangannya ke belakang perlahan, seperti orang yang sedang menarik sesuatu yang berat dan lengket. Dan setiap kali tarikannya mundur 1 senti, asap hitam itu keluar lebih banyak dari mulut Anjar. Anjar tidak berteriak, ia tidak bisa. Mulutnya terbuka penuh dan seluruh tenaganya terpakai untuk menahan sesuatu yang sedang ditarik paksa keluar dari dalam tubuhnya. Cekikan di leher Andina melonggar. Iwan melihat itu dan langsung menarik tubuh Andina menjauh, memeluknya dan menariknya ke sudut gubuk yang paling jauh dari sosok itu. Andina batuk keras dan menarik napas panjang yang kasar dan serak. Tangannya refleks memegang lehernya sendiri. Ia sadar tapi matanya belum bisa fokus. Di tengah gubuk, proses itu terus berlangsung. Asap hitam yang keluar dari mulut Anjar sudah cukup tebal untuk mengisi separuh ruangan gubuk yang kecil itu. Sosok hitam di belakang Anjar terus menarik mundur tangannya, dan tubuh Anjar mulai berubah. Perubahannya cepat dan tidak berhenti. Kulit di tangan Anjar yang masih terangkat di udara mulai mengkerut, menarik ke dalam ke arah tulang. Warnanya berubah dari coklat gelap menjadi abu, lalu menjadi hitam dalam hitungan detik. Kerutan itu menjalar ke pergelangan tangan, ke lengan bawah, ke siku, ke bahu, dan terus ke seluruh tubuhnya sekaligus. Wajah Anjar mengkerut ke dalam, pipinya masuk, matanya yang hitam tenggelam ke belakang, sampai hanya tersisa lekukan kosong. Bibirnya menarik ke dalam menempel ke gigi yang mulai terlihat karena dagingnya menghilang. Tubuhnya menyusut ke bawah, tingginya berkurang, bahunya mengecil, dan seluruh bagian tubuhnya mengecil dan mengeras dalam waktu yang tidak sampai 1 menit. Iwan menatap semua itu dari sudut gubuk sambil memeluk Andina yang masih batuk-batuk di lengannya. Ia tidak berteriak, ia tidak bergerak, tidak ada yang bisa ia lakukan selain melihat. Tubuh Anjar jatuh ke lantai tanah dengan suara yang tidak seperti suara tubuh manusia yang jatuh. Bunyinya keras dan kering, seperti suara kayu tua yang dilempar ke tanah. Yang tergeletak di lantai gubuk itu bukan lagi Anjar. Itu mumi yang kering dan hitam, dengan posisi tangan masih terangkat dan jari-jarinya masih berbentuk seperti sedang mencekik sesuatu, mengeras dalam posisi terakhir itu.
Asap hitam yang memenuhi sebagian ruangan gubuk itu bergerak masuk ke arah sosok besar yang berdiri di tengah, tersedot ke dalam tubuhnya yang berlendir sampai tidak ada sisa asap yang tertinggal. Sosok itu berdiri sebentar di tengah gubuk. Kepalanya yang tidak berwajah itu tidak mengarah kemana-mana secara khusus, tapi Iwan merasa sosok itu tahu persis di mana ia duduk. Lalu sosok itu tidak menghilang dengan cara yang dramatis. Ia hanya tidak ada lagi. Dalam 1 detik masih ada, detik berikutnya sudah tidak ada, dan yang tersisa hanya gubuk kecil yang sunyi dengan 1 mumi kering di lantai tanah, dan bau yang tidak bisa Iwan namai dengan tepat. Bukan bau kemenyan, bukan bau busuk, bukan bau asap, tapi campuran ketiganya yang tidak enak dan tidak akan bisa ia lupakan. Andina menoleh ke arah tengah gubuk dan melihat yang tergeletak di lantai itu. Ia tidak berteriak, ia hanya menarik napas panjang sekali dan memejamkan matanya rapat-rapat. Iwan duduk di sudut gubuk itu sampai pagi. Ia tidak tidur, tidak bicara, tidak bergerak dari tempatnya. Andina duduk di sebelahnya dengan kepala bersandar di bahunya, antara tidur dan tidak. Di tengah gubuk, mumi kering itu tergeletak dengan posisi yang tidak berubah. Iwan menatapnya dari jauh sepanjang malam dan tidak bisa mengenali lagi bahwa itu pernah menjadi istrinya. Menjelang subuh, Iwan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Pikirannya yang sejak tadi berputar pada kejadian malam itu mulai melambat, lalu makin lambat, lalu berhenti di satu titik yang kosong. Bukan kosong yang tenang, kosong yang seperti sesuatu di dalam kepalanya putus dan tidak bisa disambung lagi. Ia tidak tahu kapan gubuk itu mulai terbakar. Ia tidak ingat apakah ada api yang menyala, tidak ingat apakah ada suara sebelum apinya ada. Yang ia ingat terakhir sebelum semuanya putus adalah bau asap yang mulai masuk ke hidungnya dan cahaya oranye yang hangat di sisi kirinya. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa ia ingat karena tidak ada lagi yang masuk ke dalam kepalanya untuk diingat. Orang yang pertama melintas di jalan pinggir hutan itu sekitar jam 6 pagi adalah seorang bapak tua yang biasa mencari kayu bakar. Ia mencium bau asap dari jauh dan mendekatinya. Yang ia temukan adalah gubuk triplek yang sudah rata menjadi abu dan bara yang masih mengeluarkan asap tipis. Di dalam puing itu ada 2 benda yang ia kira awalnya adalah kayu gosong. Tapi setelah ia dekati dengan tongkatnya dan melihat lebih teliti, ia mundur beberapa langkah dan langsung pergi memanggil orang lain. Warga yang datang kemudian menemukan 2 mayat di dalam puing. Keduanya kering dan hitam seperti arang dengan kondisi yang tidak wajar untuk mayat korban kebakaran biasa. Karena mayat korban kebakaran biasanya tidak sekering dan seringan itu. Yang satu tergeletak berbaring dengan posisi tangan di sisi tubuh. Yang satu lagi tergeletak dengan posisi tangan masih mencengkeram leher mayat yang pertama. Jari-jarinya mengeras dalam posisi itu dan tidak bisa dilepaskan. Keduanya diidentifikasi kemudian sebagai Anjar dan Andina berdasarkan keterangan Iwan yang ditemukan duduk di luar puing gubuk itu. Iwan ditemukan dalam kondisi hidup, tidak ada luka bakar di tubuhnya, duduk di tanah sekitar 4 meter dari puing gubuk dengan punggung lurus dan kaki diluruskan ke depan. Di tangannya ada sebuah batu sebesar kepalan tangan yang ia peluk ke dadanya dengan kedua tangan. Ketika petugas yang datang kemudian mencoba mengajaknya bicara, Iwan tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah suara itu, lalu tersenyum kecil, lalu kembali menatap ke depan sambil menimang batu itu pelan-pelan, seperti orang menimang barang yang sangat berharga. Iwan dibawa ke rumah sakit jiwa di kota hari itu juga. Dokter yang menanganinya mencatat bahwa pasien tidak responsif terhadap pertanyaan apapun, tidak mengenali siapapun yang mendekatinya,
Dan satu-satunya aktivitas yang ia lakukan secara konsisten adalah menimang batu yang ia bawa dari tempat kejadian dan tertawa kecil dengan nada yang sama berulang-ulang. Batu itu tidak bisa diambil dari tangannya karena setiap kali petugas mencoba mengambilnya, cengkeraman Iwan pada batu itu menguat sampai tidak bisa dilepas dengan cara apapun yang tidak akan menyakitinya. Pihak rumah sakit akhirnya membiarkan batu itu tetap di tangannya. Iwan tidak pernah pulih. Ia menghabiskan sisa hidupnya di bangsal rumah sakit jiwa itu, duduk di kursinya setiap hari, menimang batu yang ia yakini sebagai sesuatu yang berharga dan tertawa kecil dengan nada yang selalu sama. Tidak ada yang mengunjunginya. Tidak ada keluarga yang tersisa yang tahu atau peduli di mana ia berada. Dan jauh dari sana, di lereng Bukit Keramat di ujung desa Karangwaru, di dalam gubuk kecil yang berbau kemenyan dan amis di antara pohon-pohon besar, Mbah Anwar duduk di tempat biasanya dengan mata putihnya terbuka dan kuku panjang menghitamnya bersedekap di depan dada, menunggu seperti yang selalu ia lakukan, seperti yang akan selalu ia lakukan. Karena selalu ada saja orang berikutnya yang akan datang ke sana dengan membawa keputusasaan dan keinginan untuk kaya dengan cara yang cepat, dan Mbah Anwar tidak pernah kehabisan kesabaran untuk menunggu mereka tiba. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Asal Horor. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.